Dan kita ke informasi lain, Saudara. Buntut dari kejadian keracunan massal siswa SDN Jati 3 Saguling, Kabupaten Bandung Barat, penjual jajanan aci mini di sekolah diperiksa oleh polisi. Penjual tersebut dikenakan wajib lapor. Petugas Satreskrim Polres Cimahi masih menyelidiki kejadian keracunan massal di SDN Jati 3 Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat. Korban keracunan mengaku makan jajanan cimin atau aci mini yang dijual oleh pedagang berinisial TA. Setelah diperiksa, pedagang sudah dipulangkan dan wajib lapor sambil menunggu hasil laboratorium uji sampel makanan. Korban keracunan jajanan yang masih dirawat di puskesmas kini tinggal 2 orang. Yang menjual sendiri kami sudah pulangkan dan dia akan wajib lapor sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Labkes TNI keluar untuk memastikan ada tidaknya kandungan yang berbahaya yang ada di dalam cimin itu. Keracunan massal di SDN Jati 3 Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat usai menyantap jajanan cimin atau aci mini. Total 36 siswa yang mengalami keracunan, di mana 2 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Korban keracunan mengalami gejala muntah, diare, dan juga demam, Saudara. Namun, kini kondisinya mulai membaik. Sementara sampel makanan cimin yang dimakan para korban keracunan kini telah dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat untuk diperiksa. Secara data, dari 18 pasien yang dirawat di PKM Saguling, alhamdulillah 7 sudah pulang. Tersisa 11 pasien yang masih harus dirawat, tetapi alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Ini kita pantau masuk 2 orang. Masuk 2 orang, 1 pasien yang memang sebelumnya sudah diperiksa di PKM, tapi gejalanya masih terasa, jadi kembali lagi. Jadi total mungkin yang baru hanya 1. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Puskesmas Saguling, Bandung Barat untuk mengetahui perkembangan kasus keracunan jajanan cimin. Ahmad, selamat siang. Bagaimana perawatan dan kondisi korban keracunan jajanan saat ini? Terakhir informasinya ada 2 orang, apakah kemudian 2 orang ini sudah dipulangkan? Ya, Francisco dan saudara dapat saya laporkan dari Puskesmas Saguling, Kabupaten Barat, di mana dari total 36 siswa SDN Jati 3 Saguling yang menjadi korban keracunan, hingga siang ini hanya tersisa 1 orang yang masih mendapatkan perawatan di Puskesmas Saguling, di mana siswa ini masih merasakan masih merasakan keluhan gejala akibat dari keracunan makanan ini, sehingga dari total 35 siswa SDN yang menjadi korban keracunan, 35 di antara sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah mulai membaik, sudah tidak mengalami gejala keracunan makanan, tetapi para siswa yang sudah diperbolehkan pulang akan tetap mendapatkan pengawasan dari pihak Puskesmas. Francisco. Tetap dilakukan pengawasan oleh pihak Puskesmas pasca kemudian dirawat di Puskesmas Saguling. Nah, sisa tinggal 1 orang. Nah, yang ini juga cukup menarik. Apa kemudian hasil uji lab jajanan dan proses kelanjutan hukum dari kasus ini? Karena terakhir informasinya adalah untuk penjual makanan yang tersebut ini dikenakan wajib lapor. Apakah sudah ada penaikan kasus hukum ataupun pemeriksaan lanjutan? Ahmad. Ya, Francisco, memang kalau untuk terkait hasil dari uji sampel makanan di Labkes Jawa Barat memang hingga saat ini masih belum keluar, dikarenakan dalam proses pengujian uji sampel ini membutuhkan waktu hingga sampai 2 minggu, sehingga sambil menunggu hasil uji sampel makanan jajanan cimin ini, pihak kepolisian pun akhirnya memulangkan pedagang cimin ini berinisial TA sehingga dikenakan wajib lapor, dikarenakan si pedagang ini memang usianya sudah sangat rentan, sudah sekitar di 75 tahun, sehingga hal itu yang menjadi salah satu pertimbangan pihak kepolisian untuk mengenakan si pedagang ini wajib lapor. Francisco. Wajib lapor dilakukan karena usianya dari pedagang ini juga sudah cukup tua, 75 tahun, sehingga diwajibkan lapor. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Fadilah dari Puskesmas Saguling. Kami akan nantikan hasil dari uji laboratorium kesehatan daerah terkait masalah keracunan massal ini.